Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adalah khalqi wa ridha nafsi wal jinat arasy wa idza kalimati. Sahabat-sahabat semuanya, dimanapun antum Anda berada, kabarnya gimana? Mudah-mudahan semua sehat selalu. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini ketemu lagi kita sampaikan ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, tips kepada sahabat-sahabat semua, yaitu satu zikir, satu amalan untuk memagari atau untuk melindungi rumah dan keluarga kita dari segala hal-hal yang membahayakan, yang bisa digunakan sebagai bentuk pagar secara gaib di rumah kita. Mudah-mudahan ini satu amalan zikir yang memang juga dianjurkan oleh Rasulullah dan juga ada sahabat yang juga mengamalinya, dan mudah-mudahan kita juga bisa melaksanakannya, dan juga guru kita juga telah memberikan satu restu ijazah dan kita bisa juga mengamalkannya. Namun sebelum kita sampaikan bahasan itu, yuk mari kita perbanyak kita zikir, istighfar, salawat. Mudah-mudahan semuanya. Jangan lupa sebelum kita salawat itu, sahabat-sahabat semuanya, ya, subscriber, youtuber, sister, brother, semua itu yang merah-merah klik biar semua bisa memberikan manfaat kita semuanya, dan sahabat-sahabat bisa dapatkan informasi atau tips-tips channel dari kita semuanya, sehingga bisa memberikan manfaat buat yang lainnya dan di-share kemana-mana biar bisa dapat fadilah manfaatnya. Amin. Ya, terima kasih ya sudah klik itu subscribe-nya. Mudah-mudahan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, rezekinya dijaga oleh Allah, keluarganya, jabatannya dinaikkan oleh Allah, dan usahanya ditingkatkan oleh Allah. Yang susah diangkat, susahnya jadi senang, bahagia, rezekinya diperlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, semakin baik, semakin keberkah juga semuanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah. Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah. Wa min hamin wa min ummah bi ahdil badriyah. Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, sahabat-sahabat semuanya, nah, di dalam kehidupan kita terkadang ada namanya sesuatu yang bersifat gaib. Nah, kadang-kadang kita sering terjadi dan lengah tidak melakukan satu perlindungan atau pemagaran rumah secara gaib. Kadang-kadang ada
ya pernah terjadi, kami sendiri pun pernah mengalami ya, kadang-kadang duit itu pernah hilang ya, ada semacam tuyul masuk ngambil duit tanpa izin ya, namanya ngambil duit tanpa izin, tuyul masuk, ada berbagai upaya dilakukan. Nah, ini sebenarnya Rasulullah sudah mengajarinya ya. Maka sebagaimana guru kami ngajarinya juga, ternyata dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran, maka itu ditambah dengan niat untuk memagari rumah, maka itu bisa buat perlindungan. Nah, ternyata salah satunya adalah dengan membaca ayat kursi. Maka ketika kita masuk rumah, setiap kita masuk rumah jangan lupa dianjurkan kita memasuk rumah atau dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu masuk rumah, terus kemudian baca ayat kursi 1 kali, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Ayat kursi ini melindungi rumah ketika rumah itu kita tinggal ada satu makhluk-makhluk yang tidak benar, ataupun ada benda-benda, ataupun ada makhluk-makhluk yang jahat seperti kayak kalajengking atau apa semuanya, atau jilman itu semua, maka akan singkir. Dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka dengan Al-Ikhlas itu akan memberikan keberkahan rumahnya, dengan diberikan keberkahan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ketika sunnah Nabi sebenarnya masuk rumah itu membaca ayat kursi 1 kali, keluar rumah membaca ayat kursi 1 kali. Maka dengan ayat kursi itulah menjadi perlindungan gitu. Nah, bagaimana kalau kita menambahkan perlindungan itu? Maka sebagian mengikuti daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf ketika beliau masuk rumah membaca ayat kursi 4 kali. Ketika masuk rumah, duduk di satu tempat di mana kita di sofa kita atau di ruang tamu kita niat duduk. Setelah begitu kita niatkan hati kita membaca ayat kursi ya. Ketika itu kemudian duduk di hati kita di pojokan rumah. Kan rumah itu ada pojokan 4. Dari sebelah kanan dulu kita niat hati kita berada di pojokan itu, membaca ayat kursi 1 kali sampai selesai, dengan niat kita membentengi daripada rumah dengan ayat kursi itu. Terus muter sebelah kiri mengikuti tawaf seperti tawaf kita Ka'bah, kiri pojok kedua baca ayat kursi lagi, hati kita berada di pojokan rumah, muter lagi selesai ayat kursi, pojok lagi ayat kursi lagi, sampai 4 pojokan ayat kursi sampai kembali ke tempat yang awal tadi. Nah, itu dilakukan ketika kita mau tidur atau kita malam mau tinggal begitu. Itu diusahakan paling minimal adalah membaca ayat kursi ketika kita mau tinggal rumah atau kita mau tidur, dibacakan ayat kursi. Nah, itulah insya Allah akan memberikan kekuatan yang pertama. Yang kedua, ketika ingin betul-betul kita memagari dengan sebenar-benarnya pagar secara gaib, maka usahakan sebagaimana guru kami ngajarinya ya, ada seorang guru yang mengajarinya, maka tempelkan tangan kita itu di tembok, karena secara gaib kayak seperti jin, walaupun ini pintu udah dikunci itu tanpa kalau dipagari tetap bisa masuk gitu. Nah, maka dengan pagar gaib ini insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa memagarinya. Tangan ditempelkan di tembok, kemudian tangan kiri ditempelkan di tanah gitu. Atau di tembok semua tidak masalah, bisa. Ya Allah, saya berniat dengan membaca kalimat-kalimat ayat-ayat Allah yang sempurna, maka saya niat memagari daripada rumah ini dengan pagaran yang gaib, sehingga mohon ya Allah ayat daripada makhluk-makhluk gaib untuk terlindung, tidak bisa masuk ke rumah ini, dan makhluk-makhluk yang jahat, sihir, jin, penung, segala macamnya yang niat berjahat tidak akan bisa tembus dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan ayat-ayat yang sempurna. Nah, misalkan dibacakan dengan ayat kursi 3 kali, kemudian atau dari awalnya seperti pernah saya sampaikan, Fatihah boleh, terus ayat kursi boleh, terus kemudian ayat kursi. Nah, pada ayat kursi itu dibaca pada akhir wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, tanpa kita bernafas 3 kali. Nah, kalau lebih 3 kali berarti bacaan akhir daripada ayat tersebut dibaca 3 kali tanpa bernafas, dengan niat hati kita khusyuk pada Allah, niat melindungi daripada rumah dengan cara gaib begitu. Nah, nanti dilihat reaksinya. Nah, kemudian setelah begitu ditambah dengan kulhu 3 kali, falak 3 kali, anas 3 kali, insya Allah akan terjaga.
Nah, kalau kita punya uang atau takut dengan ada semacam tuyul atau apa, nah setelah dibakar itu insya Allah kuat. Dan uangnya yang kita biasa simpan itu dililit dengan karet, diikat dengan karet, rapat, diputer-puter karet. Nah insya Allah ada sebuah kisah dari seorang yang bawa tuyul itu enggan, males ngambil uang kalau dikareti karena repot bagi mereka. Ada yang mengatakan demikian. Nah ini dicoba, insya Allah mudah-mudahan dengan satu amalan ini bisa menjadi pelindung daripada rumah, baik ketika rumah kita tinggal atau kita sudah tidur, maka selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan memberikan keselamatan keberkahan. Insya Allah tinggal amalkan, insya Allah dengan yakin, dengan penuh keyakinan, penuh keikhlasan dan niat minta kepada Allah dengan keberkahan ayat-ayat Allah yang sempurna akan memberikan penjagaan kuat pada rumah dan harta-harta benda yang telah Allah titipkan kepada kita dan termasuk amanah daripada anak dan keluarga kita. Insya Allah mudah-mudahan ini satu amalan yang kita jagakan, insya Allah memberikan manfaat buat kita semuanya. Demikian dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kirim, share, jangan lupa klik subscribe-nya dan kirim kepada sahabat-sahabat kalian. Bermanfaat. Robbi fangfa'na bi barokatim wahdinal husna bi hurmatim. Robbi fangfa'na bi barokatim wahdinal husna bi hurmatim. Robbi fangfa'na bi barokatim wahdinal husna bi hurmatim. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.